Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba sebuah produk baru dari DCA, yaitu sebuah mesin bor cordless. Ini adalah modelnya ADJZ1202E. Menariknya dari produk baru DCA ini dijual dengan harga yang lumayan terjangkau ya rekan-rekan ya untuk seri ini. Nanti saya akan sebutkan untuk harganya di akhir video. Dan jangan lupa untuk review kita kali ini, saya akan mencoba untuk produk dari DCA ini dan nanti ada giveaway-nya sama persis. Jadi nanti ada giveaway 1 unit untuk mesin bor model ADJZ1202E ini. Jadi ditungguin saja. Nanti akan saya sebutkan bagaimana cara untuk giveaway-nya. Rekan-rekan, langsung saja kita mulai untuk video kali ini membahas mengenai mesin terbaru bor dari DCA model cordless. Baiklah rekan-rekan, kita akan langsung mulai saja untuk video kali ini membahas brand dari DCA dengan model ADJZ1202E cordless drill. Kita akan langsung buka saja, kita keluarkan dulu dari ini kopernya ya. Modelnya kopernya ini kokoh ya dari DCA, plastik tapi tebal. Kemudian ini untuk penguncinya model baru, tinggal kita dorong saja ke bagian dalam seperti ini dan akan terbuka. Oke, kita lihat untuk kelengkapannya. Kita akan cek untuk beberapa buku-buku. Yang pertama adalah kartu garansi seperti ini. Untuk garansi dari DCA adalah seumur hidup untuk servisnya. Kemudian suku cadangnya 6 bulan pertama gratis. Setelah itu ada potongan 30% untuk servis selanjutnya. Kemudian untuk buku yang lain adalah petunjuk manual, ini dalam bahasa Indonesia, ini untuk segi keamanan. Kemudian yang kedua adalah ini manual instruksi untuk lebih detailnya dalam bahasa Inggris. Ini disertai juga dengan mata obeng plus minus pH2. Selanjutnya kita akan bahas untuk fitur-fitur dari unitnya. Yang pertama adalah untuk baterai. Kita akan cek baterainya, ini sudah ada 2. Untuk bodinya dari plastik, desainnya Dove ya. Kemudian untuk kapasitasnya 10,8 volt, 2 ampere dan 24 watt horse. Kemudian ini bagian atasnya ada pin plus, terus minus, dan ini pin C. Kita akan cek untuk chargernya ya, sudah menggunakan desktop charger, dan untuk stekernya juga sudah yang besar, bukan yang pipih atau gepeng ya. Kemudian untuk bodinya dari plastik, ini motifnya Dove, ada pin 2 di bagian dalam. Untuk kapasitasnya adalah tegangan input 220 volt, outputnya 12 volt 1,3 ampere. Lumayan besar ini rekan-rekan ya chargernya. Sekarang waktunya untuk unit atau mesin bornya. Sekilas nampak oke ya untuk desain baru dari DCA ini, berbeda dengan desain yang lama. Ini lebih terlihat garis tegasnya, persegi seperti itu. Untuk dari segi bahan pembentuknya ini dari bahan plastik ya rekan-rekan ya. Cuma emang kalau DCA itu plastiknya beda, lebih kuat. Kemudian ini sudah dilengkapi dengan soft grip atau karet bagian atas sampai bagian bawah. Ini jadi saat kita pegang ini lebih erat dan tidak licin. Ini mereknya DCA. Di sini ada tulisannya drill. Kemudian ini ada ventilasi udara di sebelah kiri dan kanan. Selanjutnya ini adalah beberapa spesifikasinya. Untuk bagian baterainya tinggal kita pencet kanan kiri seperti ini, kita tarik. Untuk pemasangannya tinggal kita dorong, lancar, tidak seret. Ini dilengkapi dengan indikator baterai. Jadi ini kalau kita nyalakan seperti ini, dia ada indikatornya hijau, kuning, merah jika full. Kalau sudah mau habis berarti merah ya. Untuk switchnya ini variable speed, kita tekan sedikit dia berputar pelan. Kita tekan semakin dalam akan semakin cepat untuk putarannya.
Oke, sudah dilengkapi juga dengan LED untuk lampu, jadi membantu kita di tempat gelap. Ini untuk tombol bolak-balik putarannya. Untuk bagian atas ini sudah dilengkapi dengan gear 1 untuk torsi besar tapi kecepatannya pelan. Dan untuk gear 2-nya ini dia torsinya lebih rendah tapi putarannya lebih cepat. Jadi kita bisa atur mana yang cocok. Untuk bagian stopper depan di sini ada stopper untuk penyekrupan, ada 1 sampai 18. Kita bisa sesuaikan untuk torsinya di sini nanti yang kita butuhkan saat penyekrupan. Ada satu mode lagi yaitu pengeboran. Dan ini tidak ada mode impact drill ya rekan-rekan ya, karena bukan bor tembok. Nah, ini yang paling saya suka adalah di bagian caknya ini, dia sudah single lock ya rekan-rekan ya. Jadi hanya butuh satu tangan saja untuk mengencangkan di bagian caknya. Kita tidak perlu memegang dua tangan di bagian caknya. Untuk bagian ujung caknya ini rapat ya saat kita kencangkan, dan saat kita buka maksimal ini bisa sampai diameter mata bor 10 mm. Oke, kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya untuk bodi-bodinya. Menurut saya sih oke banget. Sekarang kita akan lakukan beberapa pengukuran. Yang pertama adalah kita ukur untuk beratnya ada di 1 kilo saja. Kemudian untuk kecepatan putarannya di speed pelan ada di 340 rpm. Kita pindah ke gear 2. Ini ada di kecepatan 1280 rpm. Standar ya untuk bor cordless. Sekarang untuk suaranya, gear 1 untuk tingkat kebisingannya ada di angka 70 dB. Untuk di gear 2 ada di angka 71 dB, jadi sangat halus suaranya. Kemudian kita akan lakukan untuk pengukuran pada saat pengecasan, ini kita colokkan dulu. Dan standby dayanya ada di 0,5 watt. Sekarang kita ukur output dari adaptornya ini adalah 13,3 volt ya. Sekarang kita akan melakukan pengecasan untuk baterai ini supaya full dulu, penuh. Dan di sini adalah daya pengukurannya adalah 17 watt ya. Lumayan besar untuk charger seperti ini. Oke, ini sudah penuh. Kita akan lakukan pengukuran untuk tegangan setelah kita isi penuh dari baterainya. Ini sepertinya tidak masuk ya untuk pinnya. Kita kasih pin dulu tambahan supaya lebih mudah. Oke, kita ukur. Ada di angka 12,5 volt ya rekan-rekan. Sekarang waktunya untuk pengukuran atau percobaan langsung kita gunakan untuk pengeboran. Ini saya menggunakan mata bor 10 mili. Kita akan bor untuk kayu jati Belanda yang tidak terlalu keras ini. Lancar ya rekan-rekan ya. Nah, ini terlihat goyang karena memang mata bornya ya. Sekarang kita akan coba untuk kayu yang keras ini ya, kayu meranti. Nah, ini terlihat lebih stabil dari bornya ya rekan-rekan ya, karena kayunya kan keras jadi tidak goyang kanan kiri untuk mata bornya. Seperti ini lebih stabil dan bisa untuk mengebor kayu keras sampai tembus. Nah, terlihat lebih stabil saat pengeboran seperti ini. Ini hasilnya rekan-rekan, hasil pengeborannya. Sekarang kita coba untuk mensekrup. Saya akan langsung coba di kayu yang keras ini saja. Oke, tidak masalah. Cuma memang kurang masuk ya. Kita sudah tambah untuk step torsinya ke 18 saja maksimum. Nah, ini bisa bagus dan rata. Nah, ini bisa langsung rata ya untuk skrupnya. Sekarang kita coba untuk skrup yang panjang ini rekan-rekan ya.
Ternyata tidak kuat untuk skrupnya rekan-rekan, skrupnya yang patah. Nah seperti ini, skrupnya patah, mungkin kita harus coba pakai yang besar ya. Sekarang kita akan coba untuk melepas dari skrup ini. Tidak masalah, tidak ada kendala. Selanjutnya kita akan melakukan pengeboran di media besi. Saya mengebor besi hulu dengan tebal 2 mm. Untuk pengeboran besi ini kita sebaiknya menggunakan kecepatan pelan saja ya. Separuh dari kecepatan mesin bornya akan lebih efektif. Nah seperti ini bisa tembus. Kita coba sekali lagi. Nah seperti ini ya. Sekarang kita coba media yang lebih tipis, yaitu kanal C baja ringan. Karena saya sering menggunakan untuk mengebor kanal C baja ringan seperti ini, lancar, tidak ada masalah. Dan ini saya coba menggunakan mata bor step drill atau pagoda. Oke, tidak ada masalah, hasilnya seperti ini. Sekarang yang terakhir kita coba untuk pemasangan baut roofing, karena saya juga sering pakai untuk merakit baja ringan. Ini saya setting di angka 4, tidak kuat, kita pindah ke angka 6, lumayan tapi kurang kencang, kita tambah lagi ke angka 8. Oke, lancar. Oke, angka 8 bisa kencang dan tidak kebablasan ya. Nah seperti ini. Hasilnya seperti ini rekan-rekan, bisa rapat dan kencang untuk baut baja ringannya. Sekarang kita coba untuk melepas. Lancar, tidak ada masalah. Oke rekan-rekan, barusan sudah kita coba ya untuk mesin bor cordless dari DCA ini. Saya sudah membuat beberapa kesimpulan ya rekan-rekan ya. Yang pertama, memang untuk desain model baru ini berbeda banget dengan model yang lama. Ini lebih oke, desainnya itu tegas dan lebih gagah ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk fitur-fiturnya ini sudah lengkap ya rekan-rekan, dilengkapi dengan indikator baterai. Ini sudah ada 3 warna, kemudian sudah single lock. Ini yang paling saya suka ya. Karena cukup dengan kita putar satu tangan ini sudah kencang, tidak perlu menggunakan 2 tangan lagi. Terus ini sudah dilengkapi dengan gear 1, gear 2. Ini torsinya berbeda ya rekan-rekan ya. Kalau gear 1 itu 35 Newton, kalau gear 2 itu bisa sampai di 22 Newton meter. Kemudian yang selanjutnya adalah ini sudah bolak-balik juga untuk putaran motornya dan dilengkapi dengan baterai 2 ampere. Dan untuk chargernya itu sudah 1,3 ampere, itu pun sudah desktop charger, bukan travel charger lagi. Jadi untuk pengecasannya lebih cepat, jadi cuma sekitar 90 menit atau 1,5 jam sudah penuh untuk baterainya. Untuk dari segi harganya sendiri ini sangat menarik sekali ya rekan-rekan ya, karena dengan kualitas seperti ini, dengan garansi untuk servisnya seumur hidup, terus garansi spare part 6 bulan, kita dapat harga 450.000. Menurut saya sangat oke banget untuk harganya. Memang sih di pasaran itu yang lebih murah itu banyak, tapi dengan kualitas yang seperti ini agak susah mencarinya. Tapi memang yang agak aneh dan unik itu bagian baterainya ya rekan-rekan ya. Di spesifikasi itu 10,8 volt, tapi setelah kita cas penuh, kita isi ulang penuh, itu kita ukur adalah 12 volt. Tapi memang saya sih lebih suka menyebutnya enaknya 12 volt saja ya rekan-rekan ya, karena memang kapasitasnya seperti itu. Jadi jika ditanya apakah mesin bor ini layak atau tidak, menurut saya sih sangat layak sekali. Antara harga dan kualitasnya itu seimbang ya rekan-rekan ya. Menurut saya rekan-rekan ya, dengan desain seperti ini sangat cocok sekali buat kita yang sering manjat ke atas. Pasang baut roofing, pasang kanopi, ini sangat mudah untuk dibawa karena tidak berat, hanya 1 kilo. Dan desainnya bukan yang kotak besar yang baterainya di bawah ya.
ini lebih mudah untuk kita bawa kemana-mana. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu untuk reviewnya. Sekarang kita mau giveaway ya. Jadi memang dari DCA itu menyediakan 1 unit seperti ini untuk mesin bornya. 1 unit buat giveaway rekan-rekan sekalian. Nah untuk syaratnya itu mudah ya rekan-rekan ya. Buat rekan-rekan yang tertarik silahkan diklik saja link yang saya sudah sertakan di deskripsi video dan di kolom komentar. Nanti link tersebut akan mengarahkan rekan-rekan sekalian ke Instagramnya DCA Power Tool. Nanti rekan-rekan bisa komen di situ, dan yang paling penting rekan-rekan harus follow Instagramnya DCA Power Tool karena nanti barangnya langsung dikirim dari DCA Power Tool ya. Itu saja, mudah, nggak pakai syarat yang macam-macam. Buat rekan-rekan yang tertarik langsung saja OTW ke link tersebut. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TDJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.